Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Sustanto. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teknik dalam membuat surat gugatan dalam PT UN. Ya, seperti kita ketahui bahwa fungsi dari pengadilan tata usaha negara itu terkait dengan untuk menyelesaikan atau memberikan pelayanan dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan masyarakat. Peradilan tata usaha negara ini merupakan salah satu dari beberapa peradilan yang ada di Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk memproses ataupun menyelesaikan masalah sengketa di bidang tata usaha negara. PT UN didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang PT UN sebagaimana telah diubah dua kali, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. PT UN sendiri mempunyai dua opsi penyelesaian perkara di bidang sengketa tun, yaitu melalui opsi upaya administratif yang penyelesaiannya masih dalam ranah administratif pemerintahan itu sendiri, serta melalui gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Tidak seperti peradilan umum pada umumnya, hakim dalam PT UN ini bersifat lebih aktif dalam memproses persidangan agar didapatkan suatu kebenaran material, dan gugatan PT UN ini tidak berarti menunda dilaksanakan ketun yang disengketakan. Artinya meskipun dalam proses hukum, keputusan pejabat tata usaha negara yang telah ditetapkan masih tetap berlaku selama ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita eh, menerima permasalahan atau perkara berkaitan dengan sengketa tata usaha negara? Yaitu yang pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah yang dimaksud di sini adalah identifikasi terkait dengan apakah perkara, kita harus memastikan apakah perkara yang kita terima itu adalah benar-benar perkara yang merupakan masuk dalam ranah peradilan tata usaha negara. Dan kita harus memastikan bahwa pihak tergugat ini bisa pribadi atau badan hukum perdata di mana kepentingannya memang telah dirugikan atas dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh pejabat tun berdasarkan wewenang yang ada pada dirinya. Jadi kita harus paham betul mengenai tata cara atau kaitannya dengan asas-asas umum permintaan yang baik seperti disyaratkan dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Tun. Kemudian kita bisa menentukan para pihak, artinya apakah kita dalam posisi sebagai penggugat itu individu atau badan hukum. Dalam konteks individu badan hukum ini, kita bisa berpihak sebagai tergugat atau justru menjadi intervensi. Nah, seperti kita ketahui bahwa tata usaha negara ini adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi atau menyelenggarakan urusan pemerintahan. Kemudian menentukan posisi kasus. Artinya kita harus memahami betul, ini ada kaitannya dengan memahami objek sengketa. Apakah objek sengketa ini adalah objek sengketa yang disyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara? Apakah meskipun katakanlah yang digugat ini adalah kaitannya dengan katun, tapi kita harus memastikan dulu apakah keputusan yang dibuat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang mana ini merupakan alasan utama diajukannya gugatan tata usaha negara adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Ya. Sebagaimana kita ketahui, keputusan tata usaha negara memiliki asas kontraktus actus yang mengungkapkan bahwa penerikan kembali atau perubahan suatu keputusan harus memenuhi suatu persyaratan sebagaimana awal keputusan harus dibuat. Hingga ini kita akan berdasarkan pada Undang-Undang 51 2009, perubahan contoh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, ya, di mana BTN yakin. Nah, kemudian
memahami teori dan landasan hukum. Nah, ini karena bidangnya sangat luas, ya kita harus memahami betul teori-teori terkait dengan undang-undang administrasi negara, kaitannya dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Kemudian mempersiapkan alat bukti dan mengukur kemampuan diri serta finansial. Karena tentu saja dalam mengajukan gugatan tidak bisa dianggap remeh, membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga. Nah, dalam membuat surat gugatan ada dua teori yang umum dipakai, hampir sama dengan dalam gugatan perkara perdata. Nah, teori-teori dalam membuat surat gugatan itu yang pertama adalah substantive teori, yaitu dalam gugatan selain harus menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menjelaskan dan menyebutkan kejadian senyatanya yang didahului suatu peristiwa hukum dan yang menjadi sebab dari timbulnya peristiwa hukum tersebut. Kemudian teori yang kedua adalah individual sharing teori, bahwa dalam gugatan ini cukup menyebutkan peristiwa dan kejadian yang menunjukkan hubungan hukum saja yang menjadi dasar dalam suatu gugatan, dan tidak ada keharusan, ya dalam teori ini itu menyebutkan kejadian senyatanya, awal atau awal kejadian senyatanya seperti apa, atau sebab dari timbulnya peristiwa hukum tersebut. Berbeda dengan substantive teori, itu mewajibkan harus menjelaskan senyatanya seperti apa, awal mulanya duduk perkara seperti apa. Dalam individual teori tidak ada kewajiban untuk menjelaskan hal tersebut. Nah, dalam struktur gugatan yang perlu kita pahami, ya, kembali lagi saya coba menyampaikan, ya, sesuai ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PTUN. Jadi pihak yang mengajukan gugatan ke PTUN ini ada dua, yaitu yang pertama adalah orang atau individu yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara. Yang kedua, yaitu badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu putusan tata usaha negara. Ya. Nah, gugatan sengketa itu harus atau ditujukan kepada pengadilan tata usaha itu dalam bentuk tertulis. Gugatan itu dalam bentuk tertulis, ya. Kemudian eh, para pihak, hadir akan menjadi pondasi dalam pengurusan sengketa. Kami ulangi, jadi gugatan yang akan diajukan ke pengadilan itu harus berbentuk tertulis. Kenapa harus tertulis? Karena hal itulah yang menjadi pondasi bagi pengadilan dan para pihak dalam pemeriksaan terhadap sengketa tun yang bersangkutan. Nah, eh, di mana isi dari tuntutan gugatan tun itu telah ditetapkan dalam Undang-Undang Peradilan Tun, yaitu ada tuntutan pokok, ya, yang dimaksud agar keputusan tun yang dianggap batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi, ya. Nah, diatur dalam ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang TUN. Juga alasan atau dasar gugatan ditujukan juga di pasal 53 ayat 2 Undang-Undang TUN, di mana di pasal 53 ayat 2 ini disebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagai dimaksud alat satu adalah: satu, keputusan tun itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku; dua, keputusan tun yang disebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; yang ketiga, badan atau pejabat tun pada waktu mengeluarkan putusan yang dimaksud dalam ayat satu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain, ya. Jadi syarat-syarat untuk mengajukan surat gugatan secara substansif harus memuat nama, ya, kemudian kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat atau kuasanya, nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat, kemudian dasar gugatannya, dan hal lain yang dimintakan diputuskan oleh pengadilan, keabsahan perwakilan, bukti objek gugatan, dan seterusnya. Nah, dalam struktur ini yang pertama tentunya adalah menjelaskan, disebutkan bahwa tujuan gugatan itu dibuat, didaftarkan, atau misalkan kita contoh di dalam layar, yaitu gugatan ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang, ya. Jadi harus clear.
Kemudian struktur gugatan yang berikutnya adalah terkait dengan identitas para pihak. Ya, tadi dijelaskan harus dijelaskan secara lengkap ya para pihak ini, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, ya disertakan umur kalau bisa, kemudian pekerjaannya, agama dan tempat tinggal. Dan jangan lupa untuk gugatan PT UN ini ya atau dalam gugatan perkara perdata di PT UN ini harus dicantumkan tentang keluarga negaraan ya, itu harus dicantumkan. Nah, selain dicantumkan itu juga kemudian perlu dijelaskan kapasitas masing-masing pihak dalam perkara yang diajukan. Nah, ini harus betul dijelaskan. Jadi jangan sampai nanti identitasnya lengkap tapi tidak dijelaskan si identitas ini, Pak P ini berlaku sebagai siapa. Ya, kalau dalam layar kita melihat ya dengan hormat yang benar ini pada saya, ya ini artinya individu. Jadi atas nama pribadi menguasakan kepada lawyer, ya dia minta disebut sebagai penggugat. Kemudian menjelaskan juga dengan ini mengajukan gugatan terhadap. Nah, nanti disebutkan siapa tergugatnya dalam jabatan sebagai apa, ya kedudukannya di mana, alamatnya, dan dijelaskan kapasitasnya sebagai tergugat. Kemudian next, ya ketika kita tidak melakukan gugatan, membuat suatu gugatan, maka kita harus mempelajari betul ya terkait dengan keputusan tun yang akan disengketakan itu apakah benar dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ya apabila iya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan harus yang sifatnya material atau substansial ya seperti menentukan keputusan pemberhentian dikeluarkan ya pegawai yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk membela diri. Tetapi apabila terdapat keputusan tun yang tidak memberikan kesempatan untuk membela diri sebelum tun dikeluarkan, maka keputusan tun dapat dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Maka harus diuraikan di sini eh, objek sengketanya, asal mulanya. Nah, dan tentu perlu diingat lagi adalah tenggang waktu dalam mengajukan gugatan harus diperhatikan betul tenggang waktu atau kapan seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tun disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari ya sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Artinya apa? Bahwa ketentuan ini sudah memberikan ketentuan bahwa sesudah tenggang waktu 90 hari dan telah terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tun yang dinyatakan tidak boleh diterima oleh pengadilan atau keputusan peradilan tata usaha tersebut. Artinya bakal sudah lewat 90 hari sejak diterimanya putusan atau tidak diketahuinya putusan itu, maka dianggap gugatan itu nanti ketika ada gugatan ya tidak dapat dilakukan proses hukum. Ya. Nah, agar tidak melewati tenggang waktu pengajuan gugatan, apabila lewatnya gugatan, ya para pihak harus dapat di eh, maksud saya para pihak harus benar-benar dapat menghitung. Jadi ketika kita menerima keputusan tun yang sifatnya merugikan, maka kita harus berhitung tanggal tanda terimanya itu sejak kapan dihitungnya. Kalau sudah melampaui 90 hari ya maka lewatlah tinggal waktu itu ya. Jadi daluarsa ya. Nah, ketika sudah menjelaskan objek sengketanya apa, kemudian tinggal waktu gugatan apakah telah dilampaui atau belum untuk menunjukkan bahwa gugatan ini memang tepat waktu atau diterima ya, maka kemudian harus menjelaskan ya kepentingan pihak yang dirugikan. Apa sih yang dirugikan oleh tergugat? Maksud saya apa sih yang kerugian yang dialami penggugat ya
yang timbul akibat dari dikeluarkannya objek gugatan tersebut atau objek sengketa atau kita kenal dengan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara tersebut. Lalu dijelaskan yang diberikan itu apa. Ini diatur pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tun. Nah, kemudian setelah itu menjelaskan positanya, baru posita. Jadi menguraikan kronologis dan alasan dilakukan gugatan peradilan tun ini. Ya, misalkan menjelaskan terkait dengan bahwa gugatan ini awalnya diterbitkan ya melanggar undang-undang sekian atau melanggar perdata sekian atau tidak melalui maksudnya melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ya. Nah, perlu diingat ya menjadi catatan kita bahwa apa yang akan kita tuntut dalam gugatan itu harus diuraikan dalam posita gugatan. Posita tidak boleh bertentangan dengan petitum, itu poinnya. Ya, biar nanti tidak dinyatakan bahwa gugatan itu kabur. Ya. Nah, penguraian posita atas gugatan ini bisa menggunakan apakah mau substantif teori atau yang satunya lagi. Ya. Kemudian petitum, apa sih petitum? Petitum itu adalah mengenai apa yang dituntut. Ya, biasanya ada dua, bisa ada tuntutan provisi dan tuntutan pokok saja. Ya, tuntutan provisi itu adalah tuntutan terkait tindakan yang sangat mendesak di luar pokok sengketa. Permohonan penundaan objek sengketa di sini bisa dimintakan Pak ya, provisi itu diatur di pasal 67 Peradilan Tun. Ya, karena dengan alasan apabila surat objek sengketa dilaksanakan maka penggugat akan sangat dirugikan atau terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan seperti semula. Jika itu masih tetap dilakukan, maka boleh dalam profesi itu mohon penundaan. Bahwa oleh karenanya penggugat mohon agar diterbitkan penetapan yang berisi perintah pada tergugat agar menunda di hukum tetap. Disebutkan itu ya. Bahwa objek perintah bla 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 dan seterusnya. Nah, petitum ini bisa dalam A, bisa B. Ya. A itu dalam penundaan provisi, mengabulkan permohonan penundaan, atau B dalam pokok perkara mengabulkan gugatan dan seterusnya. Ya harus antara petitum dan posita yang di depan tadi harus nyambung. Ya. Eh, kami kira itu jangan lupa bahwa setelah surat gugatan dibuat harus ditandatangani. Ya, ini tidak boleh dengan cap jempol tapi harus dengan tanda tangan. Ya. Jangan lupa bahwa poin-poin tadi kita review secara sekilas bahwa mulai dari surat kepala surat yaitu gugatan harus jelas ditujukan kemana, pihak-pihaknya siapa saja, siapa yang berdiri penggugat, siapa tergugat, dan tidak menutup kemungkinan bagi para pihak ini akan muncul pihak ketiga yang kita kenal dengan nama eh, intervensi. Nah, intervensi ini biasanya mereka gabung pada posisi tergugat. Ya, jadi contoh misalkan gugatan terkait dengan adanya sertifikat double, ya, ketika kita menggugat sertifikat double, sertifikat kita di double orang, kemudian kita gugat siapa? Ya PTUN yang mesti adalah kepala BPN yang kita anggap telah melakukan kesalahan administratif, ya, lalai, tidak menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik dalam penerbitan sertifikat milik orang lain yang kemudian itu berakibat pada tumpang tindih dengan sertifikat milik kita. Maka itu biasanya orang pemegang sertifikat yang sama dengan kita itu kemudian dapat memajukan diri menjadi pihak ketiga atau menjadi tergugat intervensi untuk mempertahankan haknya. Saya kira itu rekan-rekan dalam hal penjelasan apabila terhadap kurang lebihnya kami mohon maaf, silakan nanti di kolom komentar menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau nanti pada saat perkuliahan offline Anda dapat bertanya secara lebih jelas lagi kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.